Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Selamat siang jelang sore kepada para pemirsa. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, Ketua IDE Institute atau Ikatan Difabel Endrekang. Ya. Saya bersama dengan ketuanya, siapa namanya? Pak Lutfi Mahmud. Pak Lutfi Mahmud. Dipanggilnya Lutfi. Dipanggil Lutfi atau Pak Lutfi. Dan wakil ketuanya namanya Yoyo atau Mr. Yoyo. Yeah. He is very full confidence. Dia orangnya walaupun diberi keterbatasan dalam fisik, tapi dia punya confidence itu, dia punya percaya diri itu yang harus jadi contoh buat kita ini yang diberi anggota tubuh yang lengkap. Oke. Kita akan bincang-bincang ini Pak Lutfi terkait beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait dengan iklim difabel di Endrekang ini bagaimana. Kemudian nanti juga kita akan sentuh bagaimana keadaan teman-teman difabel di Endrekang ini selama corona ini. Apakah juga terdampak dari sisi ekonomi? Nanti semua akan kita dapatkan infonya dari Pak Lutfi. Oke. Sekarang coba ceritakan dulu bagaimana ide awalnya ide ini terbentuk dan apa kegiatannya selama ini yang sudah real, yang terlaksana. Oke, dengarkan. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi lahirnya ide institut ini, Ikatan Difabel Endrekang ini, karena didasari oleh beberapa hal. Yang pertama adalah masih rendahnya kepekaan sosial di masyarakat yang berbentuk real. Yang ada kan hanya selalu kata kasihan terhadap kami penyandang disabilitas. Iya. Kemudian kedua, kami merasa bahwa butuh pergerakan yang lahir dari kami sendiri. Action ya, aksi yang nyata. Oke. Real action ya. Oke ya. Nah, karena kami merasa bahwa harus ada sebuah kendaraan yang kita pakai untuk mencoba mengadvokasi teman-teman bagaimana membangun silaturahmi. Maka dari situlah tanggal 9 September kita komitmen dengan teman-teman di 2019. Tanggal 9 September 2019 IDE Institute terbentuk. Oke. Apalagi lain maksud dan tujuannya? Kemudian kami mencoba setelah terbentuk mengadakan pendekatan silaturahmi karena selama ini ternyata di Endrekang itu belum terbentuk secara baik sistem pengorganisasian difabel yang bersifat intern bagi kami. Jadi dari situ kami mencoba bikin arisan. Arisannya kami pindah-pindah di rumah-rumah teman. Satu daerah ke daerah lainnya atau di Endrekang saja? Di Endrekang, semua Endrekang. Endrekang. Maksudnya ada 12 kecamatan itu? Iya. Jadi tujuannya adalah kami ini mencoba membangun persepsi bahwa kita ini adalah saudara. Masya Allah, ya. Kita ini adalah saudara yang disatukan dengan sebuah kata disabilitas. Iya. Jadi kalau misalnya si Yoyo diganggu, ya saya harus merasa bahwa saudara saya diganggu. Ada keterikatan emosional. Oke. Kemudian tujuan lain adalah bagaimana teman-teman saling mengenali teman yang lain. Misalnya saya dengan Yoyo, saya tidak tahu rumahnya sebelum kegiatan itu. Tapi karena ada rotasi kegiatan, dipindah-pindah ke rumah teman-teman, akhirnya saya tahu rumahnya Yoyo ada di Randangan misalnya. Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Itu dan terangnya. Jadi sangat mulia sekali tujuannya sebenarnya ya, untuk saling mengenal, mengetahui di mana tinggal, apa profesinya, sehingga terbentuk semacam komunitas yang saling menguatkan antar satu dengan lainnya ya. Oke. Kemudian ada nggak usaha-usaha pemberdayaan dari sisi ekonomi dan seterusnya yang selama ini diadakan sama IDE gitu?
untuk kegiatan ekonomi kami hanya sekedar mencoba melakukan kegiatan advokasi. Advokasi. Iya, advokasi karena teman-teman ini adalah orang-orang yang multi talent, Iya. Jadi teman-teman misalnya yang tukang jahit itu bolehlah diadu hasil jahitannya dengan orang non disabilitas. Masya Allah. Kemudian ada beberapa teman yang jadi desain grafis, ada percetakan, ada yang buka bengkel. Nah, bagaimana kita mengadvokasi supaya unit usaha mereka itu bisa terbangun dengan support tanpa uang. Masya Allah. Maksudnya support tanpa uang karena kita mencoba kasih motivasi, kita fasilitasi misalnya dengan mereka butuh permodalan, kita coba advokasi ke bank supaya mereka dapat permodalan. Oke. Yoyo, selaku wakil ketua, selama ini apa saja yang Yoyo sudah perbuat terhadap rekan-rekan sesama penyandang disabilitas? Apa saja selama ini telah diperbuat? Terima kasih banyak Bapak Ustaz Ibrahim Kadir. Iya. Saya selaku wakil ketua. Iya. Yang selama ini saya lakukan, saya usahakan selalu jalin hubungan silaturahmi. Menjalin hubungan silaturahim sesama difabel. Ya. Yang kedua, selalu mensupport teman-teman supaya dia selalu punya semangat hidup. Iya, supaya semangat hidup yang selama ini ada yang mungkin kucilkan, kan masyarakatnya setempat kan banyak belum paham ini hal-hal seperti ini. Nah, itu hal butuh yang semangat motivasi ya. Oh, begitu. Ada lagi lain yang selama ini kita laksanakan dalam kondisi ini kayak corona. Selama corona ini apa kira-kira? Saya kira itu kita selalu kasih himbauan kepada teman-teman supaya jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah, ya taat aturan ya, baca surat edaran dan seterusnya. Oke, saya dengan Bapak Baharudin SEMM ya, wakil ketua bagian pengumpulan Baskot Kabupaten Endrekang. Kita mendengar Pak Bahar, kira-kira menurut Pak Bahar selama ini kan Baskot juga sudah ada bantuan ya dengan kelompok-kelompok difabel ini. Ke depan kira-kira apa yang Pak Bahar dalam bayangannya Pak Bahar untuk diperbuat oleh Basnas agar mereka ini bisa berdaya lebih maksimal misalnya? Coba. Ya, gini. Yang pertama, saudara kita ini adalah menjadi satu indikator bantuan selama ini. Selalu kita salah satu indikator untuk mendapatkan bantuan dari Basnas. Jadi ibu difabel ini salah satu indikator ya untuk mendapatkan bantuan. Masya Allah ya. Walaupun tetap juga karena kita juga tidak melihatnya dari aspek ekonomi bahwa tetaplah perlu ada verifikasi. Validasi data ya. Karena tidak bisa dipungkiri dan menjadi fakta bahwa banyak juga teman-teman difabel yang secara ekonomi sangat mampu. Sudah mapan ya. Melebihi dari orang normal ya. Iya betul juga. Dia tadi disebutkan bahwa dia multi talenta. Iya betul ya. Nah, Basnas lebih bagaimana melihat secara dekat data yang ada itu, kemudian kita bisa betul-betul memvalidasi, mempetakan kelompok mana yang sudah bisa mandiri secara mandiri dan ada yang masih bisa disentuh baik secara pola pemberdayaan maupun sifatnya konsumtif. Iya, karena saya ingat Pak Bahar, dulu ada yang pernah kita bantu di daerah Sudu ya, yang muazzin masjid itu. Bantu mesin cuci dan alhamdulillah. Yang di Kalosi. Di Kalosi ya. Itu juga bagus. Sama di Buntu Batu kalau saya nggak salah. Dibantu usaha counter, bikin counter HP. Itu juga saya kira salah satu bukti bahwasanya kita ini sebenarnya dari dulu sudah ada care kepada mereka yang difabel ini ya. Jadi sudah ada sense ya. Oke. Saya kira begitu. Apalagi tambahnya? Jadi saya kira
ini sudah sangat bagus ketika organisasinya juga sudah Iya, sudah jadi bagus, lebih mempermudah ya. sehingga, memudahkan juga kita Iya. Basnas dalam hal koordinasi, terutama sekali dalam penguatan data. Penguatan data ini, kalau ini kuat datanya bagus, tentu Basnas juga tidak salah. Dalam salah. memberikan bantuan ya. Bantuan. Kami ini punya data bantuan yang sifatnya konsumtif itu tiap bulan, dan itu satu indikator bantuan itu ya itu difabel salah ya. satunya. Iya betul. Nah, tinggal kita lihat hari ini, mohon juga kerjasama teman-teman organisasi difabelnya supaya data yang kami punya ini bisa dikombin kembali, bisa dilihat kembali apakah ini benar atau tidak yang sudah kami lakukan secara secara validasi kan. Kita juga punya keterbatasan informasi dari ujung Salokarani sampai Salobarani, kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa ketika kami mendapati misalnya tunarungu, tunanitra, sudah pasti teman-teman memasukkan itu. Nah, cuma memang persepsi kita tadi banyak sekali jenisnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan lagi ke teman-teman kita aktivis penggiat zakat ini, melihatnya memastikan bahwa di Pabel itu banyak macamnya. Iya, banyak ya, betul. Dan kebutuhannya kebutuhan khusus. Iya, betul. Berbeda kebutuhannya. Apalagi kalau berbicara masalah pemberdayaan ya. Iya. Pemberdayaan kan harus dilihat juga bagaimana kemampuannya di mana. Oke. Terakhir saya mau tanya, bagaimana tentang corona? Apakah teman-teman di Pabel ini yang punya usaha terdampak atau bagaimana? Atau biasa-biasa saja? Ya, isu corona dan kejadian wabah COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap disabilitas. Kena dampak? Iya. Woy. Kami adalah masyarakat yang rentan. Kelompok yang rentan ya. Rentan pada saat sebelum wabah seperti ini. Kalau ditambah lagi dengan kondisi wabah, maka kami paling rentan. Contoh saya kasih Ustaz. Iya, coba. Teman kita yang buta itu kan berpenghasilan misalnya jadi tukang urut. Iya, betul tukang urut ya. Dia harus bersentuhan dengan orang. Harus menunggu banyak orang ya. Iya. Kemudian disarankan untuk social distancing atau physical distancing. Maka dia nggak bisa. Saya mau ngurut Pak Bahar nggak bisa kalau saya nggak sentuh. Iya. Maka kami adalah orang-orang yang paling rentan. terdampak sekali. Kedua, teman kami misalnya yang buta berprofesi sebagai pengamen di pasar. Sedangkan kondisi pasar kita saat ini semua ditutup. Iya, betul. Di mana mereka menghasilkan? Iya. Logikanya, kalau misalnya kita yang dalam kategori non disabilitas bekerja seperti itu, kemudian terhambat karena isu kejadian corona ini, mungkin kita bisa beralih profesi, entah jadi buruh tani, entah jadi tukang ojek, entah jadi apa. Kalau mereka nggak bisa. Kalau mereka nggak bisa. Karena terbatas sekali. Iya. Dan inilah adalah pertimbangan bagaimana Musaki mungkin memberikan sedikit kepedulian kepada teman-teman di Pabel. Lewat Basnas lewat Basnas dan bukan dalam tanda kutip kasihan. Iya, tapi memang haknya mereka betul sekali. Kemudian di sisi lain misalnya pengguna kursi roda. Iya, betul. Pengguna kursi roda itu sistem paru-parunya cenderung terjepit karena posisi duduk. Dia harus duduk terus. Beda kita duduk dengan berdiri, dan kita kan berbeda. Iya. Karena kondisi mereka seperti itu, maka begitu misalnya terpapar dengan virus COVID ini, maka bisa kemungkinan dan sangat rentan bagi mereka untuk berada di nilai plus. Itu salah satu. Pasti terdampak ya. Di sisi lain misalnya, sebagai pengguna kursi roda kadang dibantu oleh orang. Ya, nggak tahu siapa yang bantu. Kalau pas yang positif yang bantu, bahaya juga. Iya kan, pindah. Oke, Mas Suyo. Adakah yang bisa saya tahu berapa data anggota IDE di Nrekang? Jumlahnya yang kita tahu selama ini. Jumlah keseluruhan sekecamatan Nrekang. Kabupaten Nrekang. Kabupaten Nrekang 1.800. sekitar 1.800. Iya. 1.800 penyandang disabilitas di Nrekang. Jadi jumlah yang fantastis sebenarnya, jumlah yang banyak. Oleh karena itu saya kira kita ini harus ambil bagian lah ya, bagaimana meringankan beban mereka.
Bagi mereka yang punya misalnya skill untuk bekerja, kita carikan mereka modal supaya mereka bisa mandiri. Pak Bahar, karena jumlah sebanyak itu, kira-kira untuk kedepannya ini apa yang bisa kita bantukan? Iya, saya kira tetap dalam program normatif kita bahwa dua hal normatifnya konsumtif pemberdayaan. Oh iya. Bahwa tadi saya penegasannya bahwa bagaimana penguatan data itu betulkah itu 1.800 dan 1.800 seperti apa pembagiannya, kelompok-kelompoknya. Berapa banyak yang masuk fakir dan miskin misalnya ya? Termasuk misalnya ya berapa yang tadi disebut ada bakat-bakat talentanya yang bagus. Itu sebenarnya jadi bisa itu yang perlu dipotret lebih dekat. Dan Okay. saya kira kerjasama antar pihak ini tentu itu yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir tetap bekerja sama dengan semua pihak tentu bahwa tadi sudah koordinasi dengan dinas sosial. Iya, bagus ya. Juga datang ke sini untuk berkoordinasi. Jadi satu dan lain hal juga adalah memang Basnas ini ada melekat fungsi advokasinya. Kalau Basnas tidak bisa membantu secara langsung, maka Basnas bisa mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dengan mengkonekkan antara satu dengan lainnya ya. Jadi tetap melekat fungsi kewajiban kita, fungsi advokasinya ada. Seperti itu. Oke, terakhir sebagai ketua IDA, Endrekang, apa pesan tak kepada para masyarakat secara umum dan Muzaki secara khusus? Kepada masyarakat tetap jaga diri, jaga physical distancing, gunakan masker. Walaupun mungkin kita agak ngobrol agak jauhan, tapi kita harus tetap pakai masker. Betul, kemudian hindari kontak fisik. Oke, kalau untuk Muzaki, untuk para yang diberi harta lebih, Muzaki sedekah adalah bagian penggugur dosa dan artinya tolak bala. Ya, bersedekah menjadi tolak bala. Semoga cobaan wabah ini bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang rajin bersedekah dan semoga terhindar dari wabah. Amal jariah. Iya. Begitu para pemirsa, banyak sekali yang kita bisa dapatkan informasi ilmu dari mereka-mereka ini yang betul-betul merasakan kepedihan bagaimana hidup dalam keterbatasan. Tapi ingat, orang-orang yang berbuat baik itu akan dihisab dari kemudian, dan jika dia beramal dalam keadaan susah, maka pahalanya berlipat ganda. Oleh karena itu, duduk dengan mereka, sama-sama mencari solusi dengan mereka, dan jika mereka bangkit, berdaya dan mandiri karena kita semua akan mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang untuk berbuat baik, maka juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuat baik itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengajak saudara kita membantu mereka untuk berbuat baik, mandiri dan seterusnya, agar kita termasuk orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.